Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, rekan-rekan sekalian, pendengar kuliah Ramadan DPR. Alhamdulillah berkat rahmat dan kasih sayang Allah, kita tahun ini kembali diberikan rezeki berupa umur dan kesehatan untuk dapat memasuki bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bulan di mana kita semua kaum muslimin dan muslimat diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, dan di sisi yang lain disunahkan untuk menjalankan berbagai macam amalan-amalan sunnah lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, satu ayat yang sangat populer dibacakan setiap bulan Ramadan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Takwa adalah tujuan akhir dari puasanya orang yang beriman. Takwa di dalam bahasa Arab berasal dari kata ittaqa yattaqi al-wiqayah, yang artinya berhati-hati. Orang yang bertakwa adalah orang yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat berhati-hati untuk menjalankan berbagai macam perintah Allah, dan pada pihak yang lain sangat berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk mencoba menjauhi segala larangan Allah. Orang yang berhati-hati dalam kehidupan di dunia meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sesuatu yang bersifat sementara, karena kehidupan yang kekal dan abadi serta tujuan dari kehidupan kita di dunia adalah kehidupan kita di akhirat. Karena itu, menjalani kehidupan di dunia dengan hati-hati adalah cara orang bertakwa untuk selamat di kehidupan yang abadi, di kehidupan akhirat kelak. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puasa adalah instrumen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia, agar kita semua mampu untuk menahan sifat-sifat manusiawi yang kerap kali mengganggu sifat-sifat kita sebagai seorang yang bertakwa, yang berhati-hati dalam kehidupan. Manusia kerap kali didorong oleh hawa nafsu yang sangat besar. Hawa nafsu untuk makan dan minum, hawa nafsu untuk terus memperoleh kekuasaan dan kekayaan, dan berbagai hal yang bersifat material dengan cara yang kurang hati-hati, yang kurang halal, dengan cara apapun, dan itu tentu jauh dari esensi orang yang bertakwa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa dengan 4 definisi yang sangat baik. Yang pertama, at-taqwa wal khauf minal jalil, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu adalah sifat takutnya hamba Allah, orang Islam, baik mukmin maupun mukminat, kepada Allah yang jalil, yang mulia. Karena dia takut kepada Allah, maka dia menyadari bahwa Allah selalu beserta dengan dirinya. Setiap derap langkah dan nafasnya ada Allah di dalam dirinya. Sehingga ketika dia ingin berbuat dan melangkah, sepanjang dia takut dan ingat kepada Allah, dia akan sangat hati-hati. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa sebagai al-amalu bitanzil, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan yang telah dicontohkan melalui berbagai macam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering mencontohkan, wal amalu bitanzil ini bukan sekedar mengetahui dan memahami ajaran Allah, tapi mengerjakan ajaran Allah.
Kita sejak kecil alhamdulillah berada pada lingkungan di mana kita mau belajar membaca Al-Quran. Sebagian dari kita mau menghafal Al-Quran. Sebagian dari kita yang lain diberikan hidayah Allah menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Beberapa surah, ada yang beberapa juz, ada yang 30 juz. Tetapi seorang yang bertakwa tidak selesai hanya mempelajari Al-Quran, tetapi mengamalkan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai akhlaknya, sebagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa sebagai wal qanaatu bil qalil. Puas dengan sesuatu yang kerap kali kita keluhkan karena sedikit. Manusia secara psikologik memang diberikan intuisi untuk tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Kita sudah menjadi politisi di tingkat lokal, ingin naik kelas menjadi politisi di tingkat nasional. Sudah menjadi politisi di tingkat nasional, kita ingin naik kelas lagi, kemudian untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. Hari ini kita diberi rezeki 10.000, kita memimpikan 100.000. Dapat 100.000, pengen 1 juta. Dapat 1 juta, pengen 10 juta. Itulah manusia. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang kata Ali bin Abi Thalib, qanaah bil qalil. Dia merasa cukup dengan sesuatu yang kendati kerap dikeluhkannya sedikit, qalil. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa adalah al-istidadu liyaumir rakhila. Orang yang sangat sadar bahwa di dunia ini hanya sementara dan dia akan menyiapkan dirinya untuk pulang ke hari akhirat. Itulah kira-kira esensi dan ciri-ciri orang bertakwa yang mudah-mudahan dengan puasa Ramadan tahun 1440 Hijriah ini, 1444 Hijriah ini, kita bisa mengasah ketakwaan kita dan tidak sekedar menjalankan puasa secara ritual, menahan makan dan minum bagi yang dewasa, tidak berhubungan suami istri, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tapi jauh dari itu kita menyadari bahwa kehidupan ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, kesyukuran dan kecukupan atas segala yang diberikan Allah kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.